Halo Sobat Noba, PTTH Ranah Kaisar episode 680 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertempuran dahsyat antara dua naga raksasa mengguncang langit dan bumi, menghancurkan pegunungan dan hampir meratakan daratan. Berkat formasi pelindung yang diciptakan Xiaoyan, kehancuran total berhasil dicegah. Pada akhirnya, tulang belulang naga purba Zhu Jiuyin hancur, meninggalkan tombak dewa tulang Jiuyin yang kemudian menjadi milik Longyan. Senjata itu menjadi simbol pengakuan dan warisan kekuatan dari Zhu Jiuyin kepada Longyan, menandai dirinya sebagai raja baru ras naga. Setelah pertempuran usai, Xuan Huang mengajak Xiaoyan menuju tanah leluhur naga, benua Longyuan, untuk menepati janjinya memberi hadiah. Di sana, mereka menemukan medan perang kuno yang menyimpan sisa-sisa pertempuran besar antara ras naga dan klan Yuan Shen. Perjalanan mereka berujung pada sebuah gerbang batu raksasa yang tak bisa dibuka dengan cara biasa. Melalui analisis Raja Tianzang, mereka menyimpulkan bahwa gerbang itu adalah peninggalan klan Yuan Shen dan hanya dapat dibuka dengan kekuatan fisik murni. Kali ini Xiaoyan mengayunkan dua tinjunya dan sekali lagi menghantam gerbang kuno raksasa. Namun meski tabrakan itu mengandung kekuatan dahsyat, gerbang kuno yang menjulang tinggi di hadapannya tetap kokoh tanpa celah, seolah menertawakan segala upaya yang dilakukan. Xuan Huang yang berdiri di belakangnya tampak berpikir. Dia memahami bahwa kekuatan Xiaoyan seorang diri mungkin belum cukup untuk mengguncang gerbang batu kuno itu. Di tengah tekanan luar biasa, Xuan Huang melangkah maju. Saudaraku Xiaoyan, jika kekuatan seorang diri tidak cukup, bukankah bersama-sama kita akan mampu? Ucap Xuan Huang dengan tegas. Usai berkata demikian, sosoknya langsung melesat cepat menuju gerbang batu yang menjulang ribuan meter itu. Xiaoyan, izinkan aku membantumu kali ini, serunya lantang. Namun tepat ketika tubuhnya mendekati permukaan gerbang, gelombang kekuatan tak kasat mata meledak keluar dari permukaan batu itu. Dalam sekejap, Xuan Huang terlempar mundur dengan keras. Gerbang batu yang sebelumnya tidak bergeming walau telah berkali-kali didorong dengan kekuatan besar, kini mulai bergerak di bawah dorongan Xiaoyan. Suara retakan samar terdengar sebelum sebuah celah kecil terbuka di tengah permukaan gerbang batu. Gerbangnya terbuka, gumam Xuan Huang dengan mata terbelalak. Melihat upayanya berhasil, tubuh fisik Xiaoyan pun mulai membesar. Dalam wujud keabadian fisik miliknya, semakin besar tubuh berarti semakin kuat pula kekuatan yang dilepaskan. Sekalipun wujud raksasanya dikompresi hingga puluhan kali lipat, Xiaoyan mampu memastikan kekuatan sejatinya tetap setara dengan ukuran sejuta zhang. Itulah kekuatan luar biasa yang dia capai setelah menembus ranah dewa kuno keabadian fisik super raksasa. Namun yang mengejutkan, mendorong pintu batu itu ternyata tidak menguras banyak kekuatan darinya. Sebaliknya, dia merasakan seolah sedang melawan sebuah kekuatan yang menahan perlahan, bukan menghalangi sepenuhnya. Selama waktu terus berjalan, pintu batu itu semakin terbuka sedikit demi sedikit. Dari dalam celah, hembusan angin tajam menerjang keluar, menghantam tubuh Xiaoyan dengan kekuatan luar biasa. Berusaha memaksanya mundur. Ketika kecepatan dan tekanan angin itu mencapai titik ekstrim, hembusan tersebut berubah menjadi pisau-pisau angin yang lebih tajam. Setiap helai angin memotong kulit Xiaoyan, menimbulkan luka-luka dalam pada tubuhnya. Meskipun tubuhnya terkoyak, Xiaoyan tidak mundur. Dia melepaskan seluruh kekuatan fisiknya, mendorong gerbang itu dengan seluruh tekadnya. Akhirnya, dengan raungan keras yang menggema, gerbang batu terbuka sepenuhnya. Hembusan angin terakhir keluar seperti badai yang tak tertahan, menghantam tubuh Xiaoyan hingga terlempar jauh. Tubuhnya penuh luka, darah mengalir di sekujur badan. Namun di antara luka-luka itu, uap putih panas perlahan muncul. Dalam waktu singkat, luka-luka di tubuhnya menutup kembali, seolah tak pernah ada. Gerbang batu itu kini terbuka sepenuhnya, memancarkan cahaya putih menyilaukan yang menutupi pandangan ke dalam. Bersamaan dengan itu, gelombang kekuatan misterius menyebar keluar, membawa peringatan yang jelas. Selain dari klan Yuan Shen, tidak ada makhluk lain yang diperbolehkan masuk. Xiaoyan menegakkan tubuhnya dan memandang lurus ke arah gerbang batu yang kini terbuka lebar. Tatapannya tajam, langkahnya mantap. Kini, setelah pintu terbuka, tidak mungkin dia berhenti di ambang batas. Dia harus mengetahui apa yang tersembunyi di baliknya. Dengan langkah perlahan namun pasti, Xiaoyan melangkah masuk ke dalam gerbang batu itu. Dari luar, Longyan hanya bisa memandang dengan raut khawatir. Begitu Xiaoyan melewati gerbang itu, pemandangan di depan matanya berubah sepenuhnya. Yang terbentang bukan lagi ruang batu gelap, melainkan istana megah yang bercahaya.
Di sekelilingnya, sosok-sosok melintas dengan cepat. Masing-masing memiliki tanda bintang bercahaya di antara alis mereka, sama persis dengan tanda yang dimiliki Xiaoyan. Pemandangan itu membuat Xiaoyan tertegun. Sejenak dia mengira, mungkinkah ini masa kejayaan klan Yuanzhen? Jika demikian, maka keberadaan mereka seolah telah pulih kembali. Namun dengan penglihatan jiwa alam voidnya, Xiaoyan segera menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi semata. Xiaoyan mengeluarkan goyan, sapuan cahaya birunya memecahkan pemandangan ilusi tersebut. Dunia di sekitarnya pun runtuh menjadi kepingan cahaya. Yang tersisa di hadapannya kini hanyalah ruang suram yang sempit. Puluhan tiang raksasa menjulang tinggi hingga tak terlihat ujungnya. Di setiap tiang, terdapat tubuh yang terikat dengan rantai emas. Tubuh-tubuh itu sudah mengering, tanpa kehidupan, namun pakaian mereka masih utuh. Xiaoyan menatapnya dalam diam. Di antara mereka, semua memiliki tanda bintang khas klan Yuanzhen di dahi. Ketika pandangannya menyapu ke sekeliling, dia menemukan 9 dari mereka memiliki 9 bintang penuh, tingkat tertinggi dalam klan Yuanzhen. Bahkan di antaranya dia mengenali beberapa wajah, termasuk Qing Yuan dan Gu Jing. Tatapan Xiaoyan berubah dingin. Gerbang ini bukanlah tempat perlindungan, melainkan altar pengorbanan. Jika seluruh kekuatan darah dari ratusan anggota klan Yuanzhen ini diserap, maka yang melakukannya pasti adalah keberadaan yang melampaui imajinasi. Makhluk yang kekuatannya mungkin mampu menghancurkan dunia. Apakah makhluk seperti itu masih berada di dunia sana ini? Xiaoyan tak bisa memastikan. Dunia ini begitu luas, penuh dengan sudut-sudut gelap yang tersembunyi. Jika makhluk semacam itu benar-benar ingin bersembunyi, siapapun akan kesulitan menemukannya. Pikiran pertamanya langsung terarah pada sang misi. Sosok yang bisa melakukan hal sekeji ini jelas bukan makhluk biasa. Xiaoyan menatap sekeliling, merasakan jejak energi formasi yang pernah aktif di tempat itu. Goyan, apakah masih ada sisa formasi di sekitar sini? Tanya Xiaoyan sembari mengibaskan lengan jubahnya. Sosok kecil Goyan terbang keluar dan melayang di udara. Sejak memasuki dunia Sanhai, Goyan telah pulih cukup banyak dan jarang kembali tertidur. Cahaya biru dari matanya menyapu ruangan. Perlahan, simbol-simbol yang semula samar mulai bersinar, tersambung membentuk pola rumit, sebuah formasi raksasa yang terukir di tanah. Goyan mengatakan, benar, ini formasi dari klan Ximing. Namun ini bukan formasi penyerapan, melainkan formasi pemurnian iblis. Formasi terlarang. Xiaoyan mengernyit. Dia menatap ratusan tubuh kering itu sambil bertanya, apakah mereka menggunakan darah klan Yuanzhen untuk menciptakan iblis? Goyan menjawab datar, sepertinya benar begitu. Klan Ximing ahli dalam penyembunyian. Jumlah mereka tidak banyak, tapi setiap anggotanya memiliki kekuatan luar biasa. Pria kejam 1000 pisau, berhati-hatilah. Andai tubuhku telah pulih sepenuhnya, aku tidak akan takut melawan mereka. Xiaoyan mengangguk pelan. Bisakah kau periksa apakah ritual ini berhasil diselesaikan? Goyan berputar beberapa kali di udara sebelum menjawab. Formasi ini hancur oleh kekuatan yang amat besar. Jika aku tidak salah, makhluk iblis itu telah selesai dimurnikan dan meninggalkan tempat ini setelah memecah segel. Kata-kata itu membuat hati Xiaoyan bergetar. Jika makhluk itu benar-benar diciptakan dari darah para tetua klan Yuanzhen, maka kekuatannya pasti luar biasa. Xiaoyan menyebarkan kekuatan jiwanya, menyelidiki setiap jejak yang mungkin tersisa. Dari pemandangan di depannya, dapat dirasakan betapa putus asa dan menderitanya para orang kuat klan Yuanzhen ini. Apakah di akhir hayat mereka meninggalkan pesan tertentu? Setelah pencarian seksama oleh Xiaoyan, pada kerangka salah satu anggota klan Yuanzhen, ditemukan gelombang energi yang sangat samar. Langkahnya perlahan mendekat. Dengan satu gerakan jari, cahaya berpendar keluar dari tubuhnya dan membentuk bayangan roh tua. Bayangan itu bergetar pelan sebelum mengucapkan kata-kata terakhir dengan suara lemah. Ximing, Ximing, keturunan kami, balaskan dendam kami. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.